Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan memberikan materi yang saya beri tema, mengapa kita harus berdoa. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu saudara-saudara untuk Bapak Tony, Ibu Frida, dan Saudara Brisco. Sore hari ini beliau tidak bisa hadir karena sakit batuk, jadi kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kesembuhan, sehingga hari-hari berikutnya bisa bersama-sama beribadah bersama kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak Yahweh, pada sore hari ini secara khusus, sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu, saya berdoa secara khusus untuk Pak Tony, Ibu Frida, dan Saudara Brisco. Kami mohon Tuhan, kalau saat ini dia sakit batuk, Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan, sehingga mereka semua bisa kembali beribadah kepadamu. Kami menolak segala sakit penyakit yang ada, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sekalipun kami memiliki jarak, tetapi kami tahu di alam roh tidak memiliki jarak. Kami menolak dan menyingkirkannya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Begitu juga kesempatan doa ini saya bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang lain, para subscriber yang ada. Apakah mereka yang sudah percaya kepadamu atau yang belum? Saya doakan Tuhan, kalau mereka sudah berkenan menjadi subscriber kami, Bapak Yahweh berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Di hari-hari yang sulit ini mereka akan melihat dan mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa Bapak Yahweh menyertai kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh subscriber kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi. Kenapa kita harus berdoa? Kita lihat dasar dari firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan berdoalah tanpa henti-henti. Maksudnya apa? Maksudnya dimanapun kita berada, kita harus selalu berusaha untuk hati kita itu selalu terjadi koneksi dengan Tuhan. Karena ketika kita keluar dari rumah, itu sudah kita masuk di area yang berbahaya. Karena di luar sana itu sangat banyak malapetaka dan bahaya. Kemudian kita juga melihat di dalam kitab Markus 13 ayat 33 di sana dikatakan, waspadalah, berjaga-jaga dan berdoalah sebab kamu tidak mengetahui kapan saatnya terjadi. Saya akan menggarisbawahi kata kapan. Kamu tidak mengetahui kapan saatnya terjadi. Saat yang terjadi apa? Sekalipun konteksnya ini adalah hal-hal yang sifatnya rohani seperti kedatangan Tuhan dan sebagainya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita menemukan sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apalagi saudara-saudara, ketika kita keluar dari rumah, saya sering sekali mengamati, baik jemaat maupun orang lain, ketika seseorang itu keluar rumah, dia lupa berdoa. Atau dia menganggap, aku tidak perlu berdoa, karena aku sudah berdoa tadi. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, saya bisa menganjurkan, cobalah
berdoa, tundukkan kepala sejenak, dan berdoa minta perlindungan dari Bapa Yahweh. Karena di luar sana itu banyak sekali bahaya. Ada cerita-cerita yang sifatnya mistis. Ada juga bencana yang datang menimpa kita secara tiba-tiba. Misalnya ada orang menaruh narkoba di bemper kita, saudara tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah berdoa, maka setiap ada orang yang mau berniat jahat pun, pasti akan ada perlindungan dari Tuhan. Saat akhir zaman ini kita mesti berhati-hati, saudara. Segala kejahatan itu bisa saja dilakukan oleh manusia. Orang bisa saja naruh narkoba di bemper tanpa saudara ketahui. Lalu dia terjadi transaksi dan bisa saja main calling-callingan dengan orang lain, kamu ikuti mobil itu, barang saya sudah ada di situ. Saudara nggak tahu. Ya. Juga bisa saja ketika kita di luar, sedang setir mobil, ada orang yang emosional. Apalagi kalau saat jalannya macet, itu juga bisa membahayakan kita, saudara-saudara. Atau ada aksi kejar-kejaran, ada yang melakukan penembakan, bisa saja itu terjadi, mengena kita jadi sasarannya. Oleh sebab itu pentingnya kita berdoa, itu kita meminta perlindungan dari Tuhan, khususnya pada waktu kita berada di luar. Saat kita di luar mungkin ada orang yang mabuk sambil mengemudikan kendaraan, itu pun bisa Tuhan luputkan kalau kita sudah berdoa. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kitanya memang hati-hati, tetapi ada orang lain yang tidak hati-hati. Nah itu yang sangat berbahaya. Atau bisa saja saudara keluar rumah, saudara berhadapan dengan jambret misalnya saja, atau saudara dihipnotis dengan gendam, atau adanya perampokan. Kita sering melihat di koran-koran bagaimana orang yang baru keluar dari bank tiba-tiba disamperin oleh orang sampai dirampok habis semua. Jadi ada banyak hal yang sangat berbahaya yang perlu sekali kita harus berdoa. Apalagi saudara-saudara, kalau kita sebagai sopir profesinya, bisa saja kita tersesat di jalan. Saya tunjukkan satu gambar. Ini adalah bis ya yang tersesat masuk hutan. Dan ini menurut cerita yang saya ikuti, saudara, dia dibawa oleh setan masuk ke alam yang lain. Sehingga sopirnya itu melihat itu jalan raya. Tetapi ternyata begitu dia sadar, loh kok saya sudah ada di dalam hutan, ini tengah hutan saudara. Jalannya pun kecil, mana ada bis yang segede ini masuk ke sini, kan tidak ada. Saudara. Itu sesuatu yang sifatnya aneh. Kemudian ini bis yang sama. Ini ya, ini bis Garuda, itu juga masuk ke tengah hutan. Padahal jalannya kecil, untuk mengeluarkan bis itu pun, dia harus menebang beberapa pohon. Itu karena apa? Karena dia dibawa oleh setan, saudara-saudara, bisnya itu. Mungkin saudara bilang, wah itu mana ada bis bisa dibawa setan. Tapi ini faktanya seperti itu, saudara-saudara. Dan ada yang lebih aneh lagi, yang saya bisa tunjukkan kepada saudara, yaitu taksi yang waktu yang lalu sempat saya ceritakan. Taksi itu ada penumpang,
3 orang perempuan, 3 atau 4 saya lupa. Ya, penumpangnya itu perempuan, dia minta diantar. Waktu itu sekitar jam 2 pagi, dia minta diantar. Dan pada waktu dia mengantar, dia melihat itu kota, saudara-saudara. Pada waktu perempuan itu turun, tiba-tiba perempuannya hilang. Dan yang terjadi, taksi itu ternyata sudah ada di dalam gang sesempit ini, Bapak Ibu. Ini nggak masuk akal sebetulnya ya. Saudara lihat ini gangnya sempit sekali. Ini gangnya untuk keluar saja itu luar biasa susahnya. Dan ini perjalanan taksi tersebut. Ya, ini arah Manggarai terus ke sini, dia belok ke sini, masuk ke gang sempit, saudara. Ini lokasi taksi ditemukan. Di sebelah sini ada kuburan karet tengsin. Jadi banyak sekali hal-hal mistis yang ada di luar sana. Oleh karena itu pentingnya kita berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab seringkali saya naik mobil seseorang, walaupun dia baru keluar rumah, enggak ada doa sama sekali. Harusnya baik mobil maupun sepeda motor, cobalah tunduk kepala sejenak. Roh Kudus, saya akan keluar, jaga lindungi saya. Bentengi kami. Panggil malaikat Tuhan untuk melindungi kita. Karena di luaran sana, itu ada banyak hal-hal yang sangat berbahaya. Saya akan tunjukkan satu video, saudara-saudara. Video ini nggak masuk akal sebetulnya. Kita lihat videonya, mungkin bisa dimatikan lampunya supaya bisa. 事故发生在团结大街和兴达路的交叉口。从监控画面中，我们可以看到一辆面包车由南向北行驶而来。就在他准备右转弯时，车尾突然腾空而起，发生了侧翻。随后，紧邻的面包车也飞离了地面，撞倒了后边的小轿车。同时，由北向南驶过来的一辆轿车也弹了起来。3辆轿车怎么就无缘无故的飞起来？ In a weird way, because check this out. This guy's cruising along, listening to some good jams, and all of a sudden a tree falls down, and then the forest falls down, and I don't even know what's happening, but that's just weird. Do you know what happened? If you do, let me know in the comments. Gas or something, because this is crazy. Boo! Out of nowhere. Earth got gas, get it? That's stupid. But number 1, this guy gets hit by a ghost car. So maybe we can ask the driver. I don't know, is it Back to the Future stuff going on? I don't know. Watch the replay. See that? Yeah, where'd he come from? Underpass Teleportation. Apa yang akan kalian lihat adalah cuplikan rekaman CCTV di terowongan underpass di salah satu kota di Spanyol yang dimana di tempat itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Di cuplikan CCTV itu terlihat sebuah mobil box seperti kehilangan kendali karena alasan yang tidak jelas. Dan tiba-tiba entah dari mana datangnya, di depan mobil box itu muncul mobil truk yang seolah-olah truk itu lagi berteleportasi tapi salah alamat. Sangat-sangat aneh, dan inilah cuplikannya. $1,000 now. Oh, it's tough.
sekedar saudara mengetahui bahwa kenapa kita perlu berdoa, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa kita perlu berdoa itu agar supaya kita itu terhindar dari bahaya. Tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan human error. Artinya begini, saudara-saudara. Jangan lalu mentang-mentang kita sudah berdoa, mobil kita sudah dikuduskan, tetapi kita nyupirnya ugal-ugalan. Nah itu juga nggak masuk akal kalau seperti itu. Itu artinya nantangin Tuhan, saudara-saudara. Kita berdoa, tapi kita nyetir ya yang wajar. Jangan dumeh kita sudah berdoa, wis nggak terjadi apa-apa, nyetirnya gila-gilaan, ya tetap aja celaka. Nah sekarang kalau terjadi kecelakaan, yang salah siapa? Kita atau Tuhan? Ya kita, karena kita yang melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Seperti ini, ya. Ini karena balap-balapan sehingga akhirnya masing-masing nggak mau kalah, ya udah satu kecebur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini yang perlu saya kasih tahu bahwa kita keluar, kita hati-hati, kita minta supaya Roh Kudus memberikan perlindungan kepada kita. Dan yang kedua, sebelum berangkat, itu berdoa dulu minta pembentengan agar Tuhan kirim malaikat-malaikatnya. Jadi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu dikirimkan kepada kita untuk melindungi dan menjagai. Jadi saudara-saudara, dengan kita berdoa, maka setiap ada energi kegelapan. Sekali lagi ini terlepas dari human error kita sendiri ya. Makanya dengan kita berdoa Tuhan juga luputkan bahaya yang datang dari luar. Seperti tadi kecelakaan tadi kan banyak sekali saudara. Hal-hal yang aneh. Ya kan? Coba itu kira-kira menurut saudara itu video itu rekayasa atau bukan? Enggak, itu bukan rekayasa, itu CCTV loh. Dan itu diambil dari berbagai tempat. Ini yang saya katakan bahwa di luaran sana itu sangat banyak kemungkinan untuk bisa mencelakai kita. Makanya kita minta perlindungan dari Tuhan. Saya bahkan menganjurkan kalau saudara misalnya berada di daerah rawan, tidak ada salahnya kalau saudara tumpang tangan kepada mobil saudara ketika saudara mau pergi ke supermarket, tumpang tangan dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, siapapun yang mendekat mobil ini dengan niat jahat akan tersingkir. Dan tentu saja tidak akan terjadi hal-hal yang bersifat buruk Bapak Ibu. Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Sama seperti gambar ini. Di mana Daniel dimasukkan ke lubang singa. Tetapi singa yang seharusnya menerkam ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, kenapa sih kita perlu berdoa? Karena di dalam perjalanan kita, kadang kita berhadapan dengan hukum rimba di luaran. Sekalipun jalan raya itu ada aturannya. Aturannya itu adalah aturan berlalu lintas. Saya ambil contoh saja seperti saya, dulu pada waktu sekolah. Kalau ada orang yang ngeblong, ya, bis ngeblong, saya ambil batu, saya angkat batunya begini, saudara. Akhirnya dia minggir, nggak jadi. Kalau sampai dia tetap ya terpaksa saya lemparkan batunya. Itu dulu. Saat saya belum kenal Tuhan.
Tetapi setelah saya kenal Tuhan, ya ada baiknya kita mengalah. Misalnya ada orang yang cerobot jalanan kita misalnya. Kalau kita tidak berdoa, kita bisa kepancing emosi. Dan kita berkata, oh dia bisa lakukan itu, aku juga bisa. Kejar, bahkan dipepet. Lah padahal kalau biar ya sudahlah. Ngapain kita mesti pusing dengan hal-hal yang kayak itu. Mungkin kita bisa berpikir yang positif. Oh mungkin dia terburu-buru karena istrinya mau melahirkan. Misalnya, itu kan bisa seperti itu. Akhirnya kita akan memaklumi, oh ya mungkin istrinya mau melahirkan. Atau mungkin dia mendapat berita, orang tuanya sakit. Ya kita maklumi. Tapi kalau kita tidak berpikir secara logika, akhirnya apa? Emosi kita yang akan bergerak. Kita akan berkata, kamu bisa seperti itu, aku juga bisa kejar. Akhirnya apa? Berantem seperti ini. Ini kan berantem di jalanan, saudara-saudara sama-sama nggak mau ngalah. Ya kan? Jadi dengan kita berdoa, maka Tuhan memberikan kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang emosional di jalanan. Mengalah itu kan bukan berarti kalah. Amin Bapak Ibu. Ngalah bukan berarti kalah. Makanya untuk supaya mental kita tidak digosok-gosoki oleh pikiran liar, pakai logika. Oh mungkin istrinya mau melahirkan, oh mungkin dia dapat berita maminya mau meninggal. Atau saudara bikin rekayasa apa saja yang bikin hati saudara jadi adem. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan ini membuat saya akhirnya sadar. Pada suatu hari, saudara, saya sedang setir mobil, tiba-tiba ada mobil lain yang cerobot saya. Dan waktu itu saya kejar, saya pepet. Begitu saya pepet, saya buka kacanya, saudara. Yang keluar siapa, saudara tahu? Jemaat Aleftau. Orang tua lagi. Saya bilang, hei, yang benar dong nyetirnya. Dia buka pintunya, oh Pak Lukas, maaf ya Pak. Muka saya itu kayak ditampak pakai kotoran manusia, saudara-saudara. Saya malu banget. Dan sejak saat itu, saya bertobat. Orang mepet ya sudah, biarin saja, nggak apa-apa. Yang penting mobil saya nggak keserempet kok. Ngapain kita pusing? Ya Bapak Ibu. Jadi kadangkala memang kalau sudah di jalanan, itu emosi kita itu kadangkala nggak terkendali. Sehingga akhirnya berujung berkelahi di tengah jalan kayak begini ini. Ini kan berkelahi, saudara. Hanya karena masing-masing tidak mau ngalah. Bahkan saya melihat ada orang yang untuk masuk tol nggak mau ngalah, akhirnya nyangkut dua-duanya. Itu kan tol kan cuma satu kemampuannya. Masing-masing nggak mau ngalah, akhirnya nyangkut dua-duanya, malah nggak bisa jalan sisan. Coba kalau masing-masing ngalah kan masing-masing jalan. Pertanyaannya ada apa sih di situ sebetulnya? Ada apa? Tentu ada kekuatan lain yang berusaha untuk menjadi pengganggu di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian kita lanjut, saudara-saudara. Dengan berdoa, maka kita akan selalu ingat keluarga di rumah yang sedang menanti kita pulang dengan selamat. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika salah satu dari anggota keluarga kita keluar, entah dia pergi ke kantor, dia berbisnis, atau apa saja. Tiba-tiba kita mendapat kabar dari polisi, kalau suami kita atau istri kita ternyata sedang
mengalami kecelakaan. Dan yang lebih fatal lagi, kalau kabarnya itu adalah meninggal dunia. Dia meninggal tanpa membawa pesan apapun. Itu yang di rumah juga akhirnya merasa gelo. Yang meninggal juga, ya kita tidak tahu bagaimana kok bisa meninggal di luaran. Itu sebabnya kita perlu berdoa agar selalu ingat bahwa ada keluarga yang sedang menanti di rumah. Kita tidak ikut-ikutan emosi saat ada orang yang emosi. Berserulah, Roh Kudus tolong saya, beri saya kesabaran. Ketika saya berhadapan dengan seseorang yang bikin saya jengkel, saudara-saudara, saya kan orangnya dulu temperamennya luar biasa. Tapi begitu saya menyadari bahwa kalau saya melakukan tindakan yang di luar kewajaran, saya bisa berurusan dengan hukum. Saya harus sadar itu. Makanya ketika saya berhadapan dengan orang yang bikin saya jengkel di depan saya akan berseru. Saya katakan, Roh Kudus tolong saya. Dan apa yang ada di pikiran saya supaya saya tidak terpancing dengan kata-katanya, saya alihkan pikiran saya keluar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena setan bisa saja menjebak kita. Karena dia tahu, oh orang ini emosional. Udah kita pancing aja emosinya. Begitu kita dipancing emosinya dan kita kalah dalam pemancingan itu, akhirnya apa? Kita berurusan dengan hukum. Seperti beberapa waktu yang lalu saya ceritakan, ada seorang pengusaha pabrik cat yang hanya karena saling nggak mau ngalah, akhirnya orangnya tabrak, saudara-saudara. Akibatnya apa? Akibatnya dia berurusan dengan hukum dan masuk penjara. Padahal kalau enggak, ya sudah biar saja balapi, ya sebentar. Wong paling kacek waktu ya enggak sampai 5 menit, 1 menit saja tidak. Lalu kenapa ya di luaran saya begitu gampang sekali orang emosi, saudara-saudara. Kita lihat yang berikutnya. Dengan kita berdoa, perjalanan kita akan nyaman. Karena atmosfer di dalam mobil kita menjadi bersih dan sangat kondusif. Kita nyetir bersama dengan keluarga, dengan siapapun akan terasa nyaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk selalu mengingat bahwa doa itu tidak boleh lepas dari hati dan pikiran kita. Saat saya bangun pagi, saya selalu berkata, Roh Kudus, terima kasih. Hari ini hari mujizat buat aku. Terima kasih saya sehat. Terima kasih saya bisa menikmati udara segar di pagi ini. Terima kasih Engkau memberi hikmat akal budi. Terima kasih untuk segala kenyamanan yang Engkau berikan sepanjang malam. Terima kasih untuk penjagaanmu, kami bisa terluput dari malapetaka. Kita kan tidak tahu, saudara-saudara, malapetaka apa yang terjadi. Saya lihat ada banyak sekali orang yang masih tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang runtuh, yang mengakibatkan orangnya terkubur hidup-hidup. Jadi inilah yang sangat penting yang harus kita lakukan. Sehingga perjalanan kita itu nyaman. Contoh yang gampang, kalau saudara naik mobil, di dalam mobil ada pertengkaran kecil saja, itu sudah enggak nyaman Bapak Ibu. Perjalanan itu bisa membahayakan. Apalagi kalau emosi, berapa banyak orang karena emosi naik mobil akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi ini pentingnya kita berdoa. Kemudian yang keenam, jalan raya
itu menjadi alat setan untuk membunuh dan mencelakai. Karena saudara tahu enggak bahwa setan itu kalau dia bertindak, dia akan bersembunyi. Itu sifat setan itu begitu. Seolah-olah itu bukan perbuatannya. Jadi kita mesti berhati-hati karena setan itu berusaha untuk membinasakan kita, mencari celah dimanapun dia bisa lakukan. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada Bapak Ibu Saudara, sebaiknya di samping kita berdoa, kalau saudara punya mobil atau kendaraan yang belum pernah dikuduskan, ayo dikuduskan. Kenapa sih kok seperti itu? Pernah nggak saudara mikir bahwa besi-besi yang dipakai sebagai bahan baku mobil saudara atau sepeda motor saudara bisa saja mengandung energi yang negatif. Bisa saja mengandung kekuatan malapetaka. Jadi perlu dikuduskan agar supaya perjalanan kita kemanapun dengan kendaraan itu terasa nyaman. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana sih cara mengkuduskan mobil? Lah pertanyaan ini selalu saya jawab, saudara-saudara, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Tetapi kalau yang bertanya itu terus-menerus, saya ngetiknya kecapean. Jadi lebih baik saya bikin tutorial. Nah, sebentar saudara akan lihat videonya bagaimana sih cara mengkuduskan mobil atau sepeda motor atau apa saja. Mesin pabrik saudara misalnya bisa dikuduskan. Kenapa? Karena kita harus berpikir bisa saja bahan baku ini itu memiliki energi supranatural yang kurang baik. Jadi perlu dikuduskan. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana cara mengkuduskan mobil pada waktu saudara beli mobil atau mobil saudara yang belum pernah dikuduskan. Silakan kita saksikan videonya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkuduskan mobil, khususnya mobil yang masih baru, sehingga di jalanan itu tidak mengalami malapetaka yang disebabkan oleh energi supranatural. Karena seperti kita ketahui bahwa di luar sana itu kita berhadapan dengan alam roh yang tidak kelihatan mata. Kita sering kali melihat bagaimana banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di luar sana dengan malapetaka yang tidak wajar. Seperti misalnya saja mobil tiba-tiba kecelakaan atau mobil tiba-tiba tersesat ke kampung atau tengah hutan. Nah, itu kita perlu mengantisipasi alam supranaturalnya terlebih dahulu, khususnya bagi mobil yang masih baru, Bapak Ibu. Jadi perlu dikuduskan, atau mobil yang belum pernah dikuduskan itu perlu dikuduskan. Caranya bagaimana? Begini saudara-saudara, pakailah minyak. Saya biasa pakai minyak. Ya, Gatsby boleh, C boleh, Splice Cologne boleh, tapi saya menganjurkan yang menguap. Kenapa? Karena kalau seperti misalnya kayak minyak zaitun misalnya, itu kan lengket ya, nggak usah pakai itu, nanti dalamnya malah kotor saudara. Jadi pakailah yang seperti ini, karena ini hanya sebagai alat atau sarana untuk mentransferkan energi ke dalam mobil, sehingga energi-energi yang dari luar yang berusaha untuk melakukan penyerangan saat mobil kita lewat dari dunia setan, dia tahu ya ada energi lain di dalam mobil itu, sehingga dia tidak berani untuk melakukan penyerangan. Demikian caranya ya Bapak Ibu.
minyak ini kita pegang lalu kita doakan. Saudara tirukan saya di dalam berdoa seperti ini kira-kira ya. Bapak Yahweh, saya jadikan minyak ini menjadi minyak urapan. Dan saya percaya bahwa saya mengurapi mobil atau sepeda motor dengan menggunakan minyak ini, maka kuasa Tuhan akan menyelingkupi seluruh mobil yang saya tumpangi. Nah, oleh karena itu, saya minta Bapak Yahweh kirim malaikat-malaikat dari keempat penjuru angin, malaikat-malaikat penjaga untuk menjagai kendaraan saya, baik mobil ataupun sepeda motor, atau sepeda juga boleh. Oleh karena itu, saya klaim dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, jadilah minyak ini menjadi minyak urapan. Ingat Bapak Ibu bahwa ucapan kita itu ditangkap oleh alam semesta, dan alam roh itu cerdas. Dia mengikuti apa yang kita ucapkan. Nah, jadi minyak ini sudah jadi minyak urapan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, minyak ini karena dia sudah menjadi minyak urapan, ya sebaiknya jangan dipakai untuk minyak baju. Mungkin saudara berkata, oh malah bisa. Ya faktanya saya bisa. Gitu loh. Tuhan menjaga, melindungi ketika kita berada di daerah yang rawan, baik rawan perampok atau rawan daerah yang banyak setannya, itu dengan minyak urapan itu sangat efektif sekali. Nah, sekarang saudara perhatikan cara saya berdoa untuk mengurapi mobil. Saya akan berdiri di depan, kemudian saya akan urapi. Saudara lihat saya mengurapi mobil ini. Saya tumpang tangan mobil ini, dan saya berdoa demikian. Bapak Yahweh, pada sore hari ini, saya berdoa untuk mobil HIS ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan mobil ini. Bapa, Engkau memberkati orang-orang yang akan duduk di dalamnya, bahkan yang akan mengemudikannya. Engkau jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu kami mengundang malaikat-malaikat penjaga dari keempat penjuru angin, datanglah dan lindungi mobil ini setiap kali bepergian kemanapun mobil ini dipergunakan. Oleh karena itu segala energi-energi kegelapan, energi-energi malapetaka, aku singkirkan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya singkirkan dari mobil ini, dan sekarang mobil ini saya kuduskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Bapa Yahweh, kami juga mengkuduskan apa yang ada di dalam mobil ini. Saya berdoa segala energi-energi kegelapan yang ada di mobil ini, bahkan semua benda-benda ini, bekas apapun, besi-besi ini, jikalau ada kekuatan malapetaka, aku singkirkan dari tempat dan ruangan ini dalam nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, dan aku kuduskan di dalam mobil ini dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Aku kuduskan mobil ini. Dan sekarang Bapa, Engkau melindungi mobil ini dari segala macam bencana. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Dan saat ini kami mengklaim dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, mobil ini akan sangat nyaman dipakai, dan siapapun yang mengemudikan juga akan nyaman sampai ke tempat tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Juru selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengkuduskan mobil. Begitu juga jikalau kita mengkuduskan sepeda motor maupun sepeda pancal, itu sama saja caranya seperti itu ya. Dicipratin dengan minyak sehingga energi kuasa Ruh HaKodes akan menyelingkupi ya. Dan alam setan itu tahu, saudara-saudara. Ketika mobil ini lewat, setan itu tahu, wah ini energinya beda. Dia tidak akan berani mendekat dengan kita. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, cara kita mengkuduskan mobil. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati saudara, dan doa saya, Bapak Yahweh memberkati saudara dengan mobil-mobil yang baru sesuai dengan impian saudara. Sepeda motor yang baru sesuai dengan impian saudara. Doa saya untuk Bapak Ibu saudara sekalian, supaya Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Dan saya percaya inilah saatnya Bapak Yahweh akan menyatakan kuasanya atas hidup saudara. Jadi persiapkan hati untuk menerima berkat yang sangat besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Ya, itulah caranya, saudara-saudara. Saudara bisa paham nggak? Paham, puji Tuhan. Nah, saya perlu memberitahu ya, saudara-saudara, bahwa kita itu bisa melakukan hal itu untuk rumah juga. Jadi kalau saudara punya rumah baru, atau saudara mungkin kontrak, atau mungkin saudara dipinjamin, atau saudara kos, sebaiknya rumah saudara dikuduskan. Karena siapa tahu di situ ada energi-energi kegelapan yang bisa mengganggu perekonomian kita. Kemarin saya mendapatkan telepon, saudara-saudara, dari seseorang. Dia tanya sama saya begini, Pak, kenapa saya mengkuduskan rumah, kok setannya tidak pergi? Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya seperti yang Pak Lukas katakan, kan saya ada videonya ya saudara-saudara. Kenapa? Loh, saya tanya, kenapa Bapak memastikan kalau setannya tidak mau pergi? Rupa-rupanya ada orang yang ke situ yang mendapatkan apa kayak orang indigo begitu ya. Dia bilang, loh Pak, itu di ruangan atas itu kok banyak sekali anak kecil pada lari-lari. Itu siapa? Lah ini yang punya rumah kan kaget loh, kita nggak punya anak kecil di sini. Lah itu anak-anak pada lari-lari di sana. Dia tanya sama saya bilang begini, rumah Bapak itu dikasih lampu enggak? Nah ini penting ya Bapak Ibu, agar rumah itu sebaiknya dikasih lampu. Paling tidak 5 watt atau 10 watt, ya semakin terang semakin bagus lah. Apalagi sekarang ini kan 5 watt saja sudah terang ya saudara-saudara. Yang filamen itu kan ada itu terang, cukup terang, 5 watt padahal. Pokoknya jangan ada ruangan yang gelap, saudara-saudara. Pastori itu dulu waktu saya pertama masuk, itu ada kuntilanaknya di situ. Ya. Ada genderuwonya juga di situ. Tetapi ya sekali lagi, mereka pasti nggak betah dengan saya. Jadi mereka saya singkirkan. Saya perlu kasih tahu untuk masalah ini, saya memberitahu kepada si bapak yang telepon saya bilang, coba Bapak naik ke atas tempat yang anak-anak itu lari-lari katanya. Coba Bapak tidur di atas, ditidurin, jangan sampai kosong.
Karena energi manusia itu akan membawa atmosfer tersendiri bagi kuasa setan. Apalagi kalau kita berani. Dia bilang, tapi saya sendiri enggak diliatin Pak, yang justru orang luar diliatin. Iya, kalau orang luar seperti itu. Makanya Bapak tidur aja di situ. Dia bilang, baik saya akan lakukan nanti malam. Terus bagaimana Pak, ini kok setannya enggak mau pergi karena melihat orang itu. Saya bilang, kalau saya sih selama ini belum pernah gagal. Dan saya yakin tidak akan pernah gagal. Saya pernah cerita kepada saudara bukan, ada orang yang beli rumah tetapi di halaman belakang itu ada pohon yang tinggi. Pohon itu ditebang tapi tidak mempan, saudara-saudara. Dia sudah dipanggilkan oleh beberapa pemimpin gereja, ya tetap nggak bisa. Nah, pada waktu itu saya datang ke situ pas pelayanan di situ dan saya bilang, dia cerita sama saya bilang, besok panggil tukang kampak. Nanti saya doakan. Begitu saya tumpang tangan, saya bilang sama tukang kampaknya, saya bilang, coba pinjam kampaknya di sini. Saya ambil, saya kampak. Jelap, langsung cemeblok itu kampaknya. Saya bilang, dilanjut pasti selesai. Selesai juga roboh, saudara. Yang penting kita itu meyakini bahwa kita itu punya kuasa. Ingat Bapak Ibu, setan itu bisa mendeteksi hati kita. Kalau saudara jalan di tempat yang sepi gitu sendirian, hati saudara sudah kemperanyas ketakutan, saudara pasti akan jadi sasaran empuk bagi setan. Tapi saya perlu kasih tahu, bahwa setan seperti genderuwo, kuntilanak dan sebagainya, itu pangkatnya rendah Bapak Ibu. Sekalipun mereka bisa sih mencelakai kita, apalagi banyak setan-setan yang nakal, bukan? Yang mereka melakukan sikap seperti poltergeist, ya benda dilempar, lah itu memang agak berbahaya, kadangkala pisau juga dilempar. Memang bisa melakukan pembunuhan, tetapi percayalah, ketika kita punya keberanian yang luar biasa, setan itu kalah sama kita Bapak Ibu. Amin. Jadi tidak usah takut. Dan mungkin orang akan bertanya, loh masa mengkuduskan kok pakainya minyak kayak Gatsby segala, cere amat. Ya terserah orang mau bilang apa, pokoknya saya melakukan pakai hal-hal yang begitu, buktinya setannya pergi kok. Iya toh? Yang penting kan setannya pergi, mau pakai Gatsby kak, mau pakai air kak. Bagi saya no problem, yang penting energi saya transferkan ke minyak tersebut, ke air tersebut, cipratkan, pasti pergi setannya. Jadi kita kan lihatnya fakta, saudara, betul nggak? Jangan, lu kok kayak gitu, ya harusnya mau pakai apa? Mau pakai minyak urapan seperti yang kitab suci tulis? Cari bahan-bahannya kalau ada di Indonesia. Akan sulit, saudara-saudara. Tapi kalau ada bahan yang gampang, ya kayak Gatsby, Splash Cologne, itu kan gampang kita cari. Tujuannya apa? Supaya wangi, nggak usah pakai minyak zaitun atau minyak kelapa atau minyak goreng, jangan. Karena mereka kalau dicipratkan itu lengket, kotor. Tapi pakailah minyak-minyak yang bisa menguap. Tadi saya mengkuduskan caranya seperti itu. Saudara paham nggak saya ngomong ini? Ya, jadi sekali lagi, biarlah materi ini menjadi berkat bagi saudara sekalian, agar supaya kalau saudara keluar rumah, jangan sekali-kali kelundungan begitu saja. Berdoalah Bapak Ibu, karena kita tidak tahu ada apa 2-3 menit, 10 menit ke depan. Tapi kalau kita sudah berdoa, kita minta pembentengan dari Bapa Yahweh, mengirimkan malaikat-malaikat penjaga kita, maka saya yakin kita akan dijaga dan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Doa saya untuk saudara sekalian, bagi saudara yang ada di rumah, yang ada di berbagai negara,
saya terus berdoa supaya saudara diberkati dengan penuh kelimpahan. Karena di musim corona ini, itu Tuhan akan menyatakan kuasanya khusus untuk saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semuanya. Sehingga mereka tidak akan pernah melalaikan untuk mereka selalu berdoa. Karena kami tahu di luaran sana ada banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggulingkan kami. Tetapi kami hanya mengandalkan Engkau. Maka Tuhan meluputkan bencana. Terima kasih ya Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, saudara-saudara, jadi kita akan akhiri kebaktian kita. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka, baik umat-umat-Mu yang ada di kota Magelang ini, mereka yang beribadah, bahkan anak-anak-Mu yang ada di berbagai kota dan negara. Baik mereka yang percaya kepada Bapa Yahweh maupun belum percaya. Kami doakan mereka semua Tuhan, agar Engkau memberikan sejahtera untuk hidup mereka. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Bahkan siapapun yang mengakses channel kami, Bapa Yahweh memberkati dengan limpahnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan pimpin kembali untuk kami bisa bersama-sama beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha wechuneka. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka, ufriat matka, ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam beshem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yismereka Yevareka Ya El Yahweh Adonai
Shaleka. Shalom, shalom. Yevarechecha, venismereta, yevarecha. Selamat pulang Bapak Ibu, tetap selalu berdoa, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Shalom. Dia akan meluputkan. Dikala ku berdoa, teringat kamu. Jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu.